pagi Pak Macan. Aduh pagi. luar biasa. Ya. Pak maaf nih ganggu sedikit. Ini kebetulan saya punya teman tadi lihat-lihat di pulau sini. Dia ingin Ada tanya. ibu-ibu nanya, keren toh? Penasaran Pak. Ya. Kenapa sih Pak pulau-pulau di Teluk Jakarta jadi tempat strategis buat Belanda? Ya karena Belanda menganggap ini adalah pulau paling depan dari kota Batavia, dan pulau inilah yang mempertahankan kota Batavia dari serangan musuh-musuhnya Belanda. Oke. Kasih Pak. Ya. Pak, sebenarnya kalau dibilang itu pulau-pulau jadi pertahanan Belanda, ciri-cirinya apa Pak kalau bisa kita tahu? Ada benteng, ada pergudangan, dan ada juga sisi pertahanan yang sangat banyak di sini semata-mata untuk menjaga kota ibu kota VOC itu terjaga dan aman dari serangan musuh. Oh begitu. Terus apakah itu juga digunakan oleh pihak Jepang atau pihak Ya, itu hanya jadi semua bangunan-bangunan Belanda itu tuh hancur karena satu terjadi perubahan-perubahan waktu dan memang sudah nggak dipakai lagi karena teknologi sudah tidak menginginkan atau tidak mengizinkan adanya benteng-benteng itu, karena udah ada sistem pertahanan udara, jadi dibongkar sendiri oleh Belanda, dibikin infrastruktur yang baru. Pak, situs-situs apa Pak yang kita masih bisa kita lihat sisa-sisanya gitu, atau di pulau-pulau mana saja yang kita masih bisa temukan? Ya, sisa benteng masih ada di dalam kedalaman itu antara 10 cm sampai ke dalam tanah itu ada. Bahkan ruangan bawah tanah juga ada, bahkan juga sisa-sisa dari kincir angin bisa ada. Dan juga di pulau-pulau lainnya ada benteng pula, ada beberapa struktur yang sampai sekarang dianggap sebagai dermaga, dan juga beberapa struktur dalam bentuk fondasi-fondasi. Terus pemerintah Indonesia mulai kapan tuh Pak? Mulai menggali lah istilah sisa-sisa itu. Ini pertanyaan ini yang paling menarik, karena ini masalahnya adalah masalah yang sifatnya kebijakan pemerintah. Jadi pernah pulau-pulau ini dianggap sebagai pulau yang tak bertuan ketika perubahan zaman dari Orde Lama ke Orde Baru. Oleh karena itu pemerintah dan kepolisian setempat menyatakan pulau ini tidak bertuan. Jadi seluruh materialnya boleh diambil buat pembangunan. Tetapi itu lantas di-stop oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Ali Sadikin pada tahun 1972. Dideklar sebagai pulau yang dilindungi berdasarkan ordonasi purbakala.